Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi kaum muslimin yang ada dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita untuk membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis seputar hukum di dalam agama kita. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang haid di bab yang ke-10 sesuai dengan penomoran bab dan hadis terjemah Bulughul Maram yang dicetak oleh Pustaka Darul Haq berdasarkan tahqiq dan takhrij dari Isam Musa Hadi, dari kitab yang diambil atau kitab yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Nah, hadis ke-117, hadis ke-119. Kita sampai pada hadis ke-119. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Habibah binta Jahshin sakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama. Bahwasanya Habibah bintu Jahsh, beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma iktasili. Ya, berdiamlah dirimu seukuran kadar waktu di mana kamu terhalangi oleh haidmu, kemudian mandilah. Fakanat taqtasilu kulla salatin, maka beliau pun Habibah yaitu mandi di setiap akan salat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tawaddai li kulli salatin, dan berwudulah setiap kali salat. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung beberapa pelajaran atau beberapa hukum yang bisa kita petik. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil wajibnya mandi besar bagi seorang wanita yang keluar darah istihadhahnya setelah diperkirakan haidnya selesai. Ya, setelah diperkirakan haidnya selesai. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, umkusi qadra ma tahbisuki haidatuki. Ya, berdiamlah kamu, artinya tidak mengerjakan salat. Kapan? Sejauh kadar engkau haid. Ya, sesuai dengan kadar engkau haid. Ya, sebagaimana engkau terhalang dari salat ketika masa-masa haid, maka di saat keluar darah istihadhah, yang mana telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, darah yang keluar terus
yang ada kalanya tidak berhenti, maka diperkirakan di saat-saat normal haid itu keluar di tanggal berapa misalnya di setiap bulannya. Itu jadikan sebagai patokan, ya. Jadi keluar darah istihadhah terus menerus. Tapi bagaimanapun juga seorang wanita pernah mengalami masa haid yang normal mestinya. Nah, ketika masa normal itu dijadikan sebagai patokan. Anggaplah di setiap bulan di tanggal 5 dan 6 misalnya. Kalau enggak 5 ya 6. Setiap bulan ketika dia masa normal ya antara tanggal itu 5 dan 6, enggak pernah keluar dari itu misalnya. Maka tatkala dia mengeluarkan darah istihadhah yang tidak berhenti terus menerus, ketika tanggal 5 atau tanggal 6 dia putuskan ini adalah haid hari pertama. Ya, itu adalah haid hari pertama. Yang mana sebelum itu, sebelum jatuh tanggal 5 dan 6, dia mengerjakan sholat dalam kondisi apa? Istihadhah tetap. Tapi ketika dia sudah masuk tanggal 5 atau tanggal 6, maka dia hentikan sholatnya dan dia anggap ini periode haidnya. Sampai kapan? Sampai terbiasa atau sampai kebiasaan dia tatkala normal. Berapa hari? Kalau dia biasanya 5 hari ya sudah. Mulai tanggal 5 berarti sampai tanggal 10. Nah selepas tanggal 10 itu barulah apa? Diperintahkan untuk mandi, ya. Summa iktasili, kemudian mandilah. Jadi di masa periode haid itu tidak mengerjakan sholat tentu saja. Dan setelah itu, setelah berlalu masa haid yang sesuai dengan perkiraan, maka mandilah. Nah, mandi kalau menandakan dia sudah suci dari haid. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, ini penting untuk kita ketahui bagi seorang wanita yang keluar darah terus menerus istihadhah. Adapun wanita yang normal ini enggak kita bahas. Kalau wanita yang normal dia sudah bisa menentukan, oh ini haid, keluar darah haid, ini berhenti, ya, ini normal. Tapi masalahnya kalau wanita itu istihadhah, kadang-kadang dia tidak bisa menentukan kapan atau menentukan darah haidnya karena benar-benar bercampur. Ya, samar. Yang namanya darah istihadhah keluar terus-menerus dan dia tidak bisa membedakan antara darah haid dan istihadhah. Maka dengan cara perkiraan, ya ini hadisnya, ya. Jadi diperkirakan di masa-masa haid normal, itulah jadikan waktu awal haid. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, misalnya di masa normal dia haidnya itu antara tanggal 5 dan tanggal 6, maka tatkala dia istihadhah keluar darah terus-menerus, dia tentukan di tanggal 5 dan 6 itu adalah awal masa haid. Sampai kapan? Sesuai kebiasaannya. Kalau dia biasa 5 hari, hitung 5 hari setelahnya suci. Kalau dia biasa 7 hari, hitung 7 hari setelahnya suci. Nah, ketika sudah melewati masa suci, ingat ya, ini dalam kondisi istihadhah. Jadi darah terus keluar, nggak berhenti, ya. Bagaimana caranya? Ketika sudah 7 hari, kalau katakanlah dia biasa berhenti itu setelah 7 hari masa haid, dia mandi. Dalam kondisi darah istihadhah terus keluar, dia mandi, diniatkan mandi bersih dari haid. Nah, adapun Ummu Habibah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fakanat taghtasilu likulli salatin. Beliau mandi di setiap salat. Nah, ini jadi permasalahan tersendiri ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagi wanita mustahadhah, bagi wanita yang istihadhah, apakah setiap salat wajib mandi? Ya, apakah setiap salat wajib mandi? Kalau masa haidnya selesai wajib mandi jelas. Ini untuk membedakan bahwasanya dia telah bersih dari masa haid sesuai dengan perkiraan yang tadi telah kita sebutkan. Ya, itu mandi suci dari haid. Adapun setiap sholat di masa dia suci dalam keadaan istihadhah, apakah dia wajib mandi? Maka para ulama kita berbeda pendapat dengan banyak pendapat.
Namun yang sahih, wallahu a'lam bishawab, yang lebih rajih insyaallah adalah pendapat jumhur para ulama. Yaitu apa? Dia wajib mandi hanya awal ketika suci dari haid saja. Jadi mandi yang diwajibkan baginya itu hanya sekali ketika awal suci dari haid. Setelahnya dia tidak wajib mandi. Lah, lalu bagaimana dengan hadis? Hadis ini yaitu fakana taqtasilu likulli salatin, bahwasanya Ummu Habibah mandi di setiap salat. Maka disebutkan oleh para ulama kita, yaitu para jumhur ulama, ini bukan dalil, ya, ini bukan dalil tentang wajibnya mandi, karena bisa jadi Ummu Habibah itu mandi karena inisiatif pribadi. Yang diperintahkan Rasulullah SAW itu mandi ketika sudah selesai haid. Ya, jelas hadisnya ya. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki tsumma tasili. Ya, berdiamlah dirimu selama masa haid dan setelah itu mandilah. Ya, berdiamlah dirimu seukuran kadar waktu masa haidmu, kemudian mandilah. Mandi suci dari haid. Nah, ini perintah Rasulullah. Nah, ini wajib. Mandi setelah haid itu wajib. Setelah bersih dari haid itu wajib. Adapun setiap sholatnya dalam kondisi keluar darah istihadhah, maka yang sahih tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi. Jadi hadis Ummu Habibah ini menunjukkan kalau beliau mandi ini wallahu alam atas inisiatif pribadi. Nah, namun kita jumpai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam suatu riwayat, wa tawadda'i li kulli salatin, dan berwudulah kamu setiap akan salat. Nah, berarti hukum wudu bagi wanita yang istihadhah wajib setiap akan salat. Ya, apakah seperti itu? Para ulama kita juga berbeda pendapat. Para ulama kita juga berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, di antara mereka berpendapat bahwasanya wajib untuk setiap sholat itu wudu. Ya, ada yang mengharuskan sholat fardu saja, tapi yang sahih berdasarkan keumuman dalil setiap sholat mencakup sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, setiap sholat mencakup sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, meskipun ada juga yang berpendapat tidak diwajibkan untuk wudu di setiap sholat. Ya, tidak diwajibkan untuk wudu di setiap sholat. Kenapa? Karena dia dalam kondisi istihadhah. Ya, dia dalam kondisi istihadhah. Dan istihadhah ini termasuk di antara hadas yang terus keluar. Jadi bisa dikatakan ya karena uzur. Ya, karena uzur. Namun wallahu a'lam bishawab, bagi wanita istihadhah lebih baik, demi keluar dari khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, lebih baik dia yaitu tetap wudu di setiap akan sholat. Itu lebih baik. Nah, kemudian di dalam hadis ini pula bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada, ini dalil, tidak ada waktu minimal atau batasan bagi wanita haid. Ya, tidak ada waktu atau batasan bagi wanita haid. Wanita haid itu kapan? Ya, selesainya. Nabi SAW hanya menyebutkan qadra apa tadi? Qadra makana tahbisuki haidatuki, ya, sejauh mana atau sejauh kadar yaitu masa haid. Masa haid orang beda-beda. Ada yang 5, 6, 7 atau mungkin lebih dari itu. Maka tidak ada batasan minimal ataupun maksimal, ya, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan hadis ke-121. Hadis 121. Afwan, hadis 120, ya, 120 karena hadis 119 ini ada dua. Hadis 120 adalah an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna la na'uddul kudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a." Yang artinya,
kami, yaitu para sahabat, para sahabiyat, tidak menganggap apapun terhadap darah yang berwarna keruh dan kuning sesudah masa suci. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Abu Daud. Taib ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis Ummu Atiyah ini menjelaskan tentang cairan yang keluar pasca haid. Ada kalanya kudrah, ada kalanya sufrah. Ya, kami tidak menganggap sedikit pun baik itu cairan kudrah ataupun sufrah setelah haid. Artinya kalau haid sudah selesai, sudah berhenti, maka cairan apapun yang keluar setelahnya, baik kudrah ataupun sufrah, itu tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap sama sekali, artinya tidak dianggap sebagai haid. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kudrah dan sufrah? Al-kudrah itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan, ya, adalah hiyal launul ahmarul ladzi yadhribu ila sawad. Cairan yang berwarna merah yang menuju ke warna hitam, ya, keruh, gelap. Tadi cairan darah yang cenderung ke arah hitam. Nah, adapun as-sufrah adalah hiyal launul ahmarul ladzi yamilu ilal bayad. Ya, atau kalau kudrah tadi cairan hitam yang bercampur ke cairan merah yang bercampur ke warna hitam. Nah, adapun kalau sufrah adalah cairan merah yang condong ke arah putih, jadi kuning, ya. Kalau merah semakin terang, semakin putih itu warnanya kuning, ya. Nah, ini kesimpulannya, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, cairan yang keluar setelah haid, baik itu cairan keruh gelap ataupun cairan yang terang, ya, kuning putih, maka ini tidak dianggap sama sekali, ya, sama sekali. Maka ini menjadi dalil cairan yang keluar setelah haid. Perhatikan, ya, setelah haid. Ya, apabila seorang wanita sudah memastikan haidnya itu tuntas, maka cairan apapun yang keluar, baik itu berwarna keruh maupun berwarna terang, itu tidak dianggap sama sekali, ya. Itu apabila selesai masa haid. Adapun kalau di masa-masa haid, perhatikan, ya. Adapun apabila cairan ini keluar di masa-masa haid, maka ini masuk dianggap sebagai apa? Haid. Contoh mudah, seorang wanita masa haidnya 5 hari, ya, seorang wanita masa haidnya 5 hari. Dia bisa tahu ini masa haid di hari pertama dan ini masa haid di hari kelima yang tuntas, ya. Seorang wanita katakanlah tahu seperti itu. Nah, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika cairan itu keluar di hari kelima, yang jelas-jelas dia sudah mengetahui secara pasti kalau haidnya itu sudah berhenti, maka cairan itu tidak dianggap sama sekali. Apalagi kalau keluar di hari ke-6 dan ke-7. Hari kelima stop haid, darah haidnya stop. Hari ke-6, hari ke-7 keluar cairan kuning ataupun merah kehitam-hitaman, maka ini tidak dianggap sama sekali. Tetap sholat, ya, tetap sholat. Adapun kalau darah ini atau cairan ini keluar di masa haid, seperti seorang wanita masa haidnya 5 hari, di hari kedua darah ini berhenti, mungkin, ya, darah haidnya berhenti, tapi dia masih ada cairan kuning dan merah kehitam-hitaman, maka ini masuk sebagai darah haid, masih dianggap sebagai masa haid. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa bahwasanya darah haidnya itu selesai 5 hari. Ini masih 2 hari, ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari keluar cairan warna keruh dan kuning-kuning ini, maka masih dianggap haid, ya. Nah, ini jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
cairan tersebut dianggap haid kalau keluarnya masih di masa haid. Tapi kalau keluarnya di luar masa haid, maka itu tidak dianggap sebagai haid, sehingga tetap wajib sholat, ya, tetap wajib sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis ke-121 an Anasin dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yuakiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu memperlakukan wanita yang sedang haid di antara mereka dengan tidak makan bersama. Jadi kalau ada wanita Yahudi haid itu diasingkan, nggak boleh makan bareng laki-laki, nggak boleh makan bareng keluarga, ya, nggak boleh makan bareng suaminya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan wanita yang sedang haid tersebut kecuali nikah, yaitu jima. Ya. Jadi bagi para lelaki diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu dengan istri-istrinya kecuali satu hal yang enggak boleh, yaitu nikah atau jima. Nikah yang dimaksud adalah jima, bukan nikah akad nikah, ya. Ya, jangan salah paham. Nikah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah jima, bukan nikah akad nikah. Karena kalau nikah akad nikah, ya, ketika wanita itu haid, nikahnya tetap sah, tapi nggak boleh dikumpuli, ya, belum boleh dikumpuli. Nah, adapun hadis nikah di dalam atau adapun lafadz nikah di dalam hadis ini, maka yang dimaksud adalah jima, berkumpul, bukan akad nikah. Taib. Nah, jadi dari hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas ya bahwasanya jangankan makan bareng, wong melakukan segala sesuatu dengan istri boleh kecuali jima. Ya. Berarti apa? Berjumbu boleh. Sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Ya, hadis 122. Langsung kita lanjutkan saja ya. Hadis 122. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk memakai kain. Ya, maka aku pun memakai kain, lalu beliau mencumbuku padahal aku sedang haid. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencumbu Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid. Ya, Aisyah sedang haid. Dan ini diperbolehkan. Caranya apa? Dengan cara memakai kain, dengan alas. Maka seorang suami boleh untuk mencumbu istrinya sedang haid. Ya, boleh selama tidak jima. Ya, selama tidak jima. Maka dari dua hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menegaskan haramnya jima. Ya, bagi wanita sedang haid haram untuk dikumpuli oleh suaminya. Sebaliknya, hadis ini juga menjadi dalil bolehnya mencumbu istri yang sedang haid selama tidak dikumpuli, ya, selama tidak dikumpuli. Taib, jelas ya. Dan insyaallah permasalahan yang jelas, yang dipahami dengan mudah. Taib. Kemudian hadis ke-123. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti mar'atahu wa hiya haidun, tentang seorang suami yang mendatangi istrinya, maksudnya mengumpul istrinya yang sedang haid. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Ya,
maka orang itu harus bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar atau setengah dinar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qahtan, namun ulama lain menyatakan bahwa yang rajih adalah mauquf. Tapi di dalam catatan kaki disebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tentang apa? Tentang kafarah, tentang denda bagi seorang suami yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Yaitu apa? Wajib bersedekah sebesar 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar adalah 1, atau 4,25 gram emas. 4/4, ya kalau nggak salah 4/4, 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. 1 dinar ya. Atau setengahnya ya 2, berapa itu ya? 2,75 atau berapa itu? 2, sekian lah gram emas. Nah, maka bagi seorang suami yang menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid, dia wajib untuk membayar denda sedekah. Kepada siapa? Kepada fakir miskin dan yang semisalnya sebesar itu. Ya, senilai 4,25 gram emas atau setengahnya. Nah, yang wajib bayar denda ini siapa? Apakah suami saja atau istrinya juga? Maka para ulama kita berbeda pendapat. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat ini hanya diwajibkan bagi suami saja. Karena hadisnya disebutkan fil ladzi ya'ti mar'atahu wa hiya haidun qal yatasaddaqu. Ya, seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka ia yang dimaksud di sini adalah suaminya, yatasaddaqu. Dia bersedekah, wajib bersedekah 1 dinar. Tidak disebutkan mereka berdua. Ya, tidak disebutkan dalam hadis ini yatasaddaqani. Yatasaddaqani, keduanya wajib bersedekah, tidak, tapi yatasaddaqu. Ya, dia satu saja, yaitu suaminya saja wajib bersedekah. Namun sebagian ulama berpendapat dilihat, kalau sekiranya istrinya ini mengiyakan, menyetujui dalam keadaan dia tahu itu haram, maka istri pun juga wajib bersedekah 1 atau setengah dinar. Ya, jadi kewajiban denda ini berlaku bagi 2 pasangan ini apabila sang istri menyetujui dan juga apa? Mengetahui hukumnya. Sudah tahu haram, istrinya enggak nolak, bahkan istrinya rela. Ya, beda kalau dipaksa. Istri sudah menyampaikan, saya sedang haid mas, misalnya ya. Enggak, pokoknya kamu harus melayani saya. Enggak mas, saya sedang haid. Enggak, akhirnya dipaksa sehingga terpaksa melayani suaminya, maka suaminya saja yang harus membayar sedekah 1 dinar. Istrinya tidak. Tapi kalau istrinya rela, sama-sama ridha dan kemudian juga sudah mengetahui hukumnya, maka wallahu a'lam bishawab, keduanya wajib membayar denda sedekah 1 atau setengah dinar. Taib. Ditambah lagi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya mengumpuli seorang istri saat haid di samping dilarang oleh syariat, maka mendatangkan dampak buruk bagi keduanya. Ya, disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa mengumpuli istri tatkala sedang haid ini memadaratkan keduanya, ya, baik si istri maupun si suami, dapat mendatangkan bahaya. 6. Lanjut hadis ke-124. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Yang artinya, bukankah jika seorang wanita itu haid maka dia tidak salat dan puasa? Muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-124 ini
menunjukkan secara jelas bahwasanya wanita yang sedang haid dia tidak boleh sholat dan puasa. Kalaupun sholatnya nggak sah, kalaupun puasanya nggak sah plus berdosa. Ya, lihat ya. Jadi seorang wanita yang sedang haid tidak boleh dan tidak sah untuk melakukan sholat dan puasa. Jadi sesuai dengan kesepakatan para ulama kita. Jelas. Hanya saja ketika dia haid, ya, dia tidak wajib sholat plus tidak wajib mengqadha sholat. Jadi wanita yang haid itu tidak perlu mengqadha sholatnya, kecuali dia sempat mengalami masa suci dan dia belum sholat. Contoh, seorang wanita masuk azan zuhur, dia berwudu dan dia cek belum keluar haid. Jelas ya, belum keluar haid. Karena dia meyakinkan masuk kamar mandi, dia periksa belum keluar haid. Qadarullah setelah keluar kamar mandi dia tidak langsung sholat, tapi dia melakukan aktivitas yang lain, terpalingkan dari sholat misalnya. Akhirnya jam 1 tatkala dia mau sholat, dia ngecek lagi, ternyata keluar darah haid. Ya, maka ada rentang waktu mulai dari awal zuhur sampai jam 1, ya kurang lebih 1 jam lah katakanlah, dia belum sholat dalam keadaan suci. Maka jam 1 dia sudah haid, ya jelas nggak boleh sholat zuhur. Nanti ketika dia sudah bersih, dia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Ya, wajib mengqadha sholat zuhurnya. Meskipun ada beda pendapat di kalangan para ulama, apakah yang wajib diqadha hanya zuhur saja atau zuhur dan asar? Ya, ini masalah yang cukup pelik ya. Karena sebagian ulama berpendapat dia wajib mengqadha sholat yang gandeng, bisa jamak ya. Jadi dia wajib sholat zuhur dan sholat asar. Nah, seperti itu. Namun kalau seorang wanita sebelum masuk zuhur dia sudah haid, maka dia tidak perlu mengqadha sholat zuhur dan asar dan seterusnya setelah dia suci nanti. Nah, jelas ya. Jadi wanita haid tidak wajib mengqadha salatnya. Adapun wanita yang haid, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Berdasarkan hadis Mu'adzah, hadis yang masyhur, yaitu seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa kita ini disuruh mengqadha puasa tapi enggak disuruh mengqadha salat? Maka Aisyah mengatakan, "Ahururiyatun anti?" Apakah kamu wanita haruri? Yaitu satu kelompok yang dikenal dengan Khawarij, yang berasal dari daerah Harurah, yang menjadi tempat berkumpulnya Khawarij. Maka kata wanita tersebut, "Lastu biharuriyah." Aku bukan wanita Khawarij, bukan wanita Haruri. Walakinni as'al, tetapi aku hanya bertanya. Maka Aisyah menjawab, "Kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalat." Dahulu kami juga mengalami hal itu. Ya, mengalami haid. Hanya saja kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ya, artinya apa? Kesimpulannya Aisyah ini sami'na wa ata'na. Ya, pokoknya dari dulu ya kita diperintahkan seperti itu. Ya. Apa yang datang dari Rasulullah SAW ya seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi dalil bahwasanya wahyu itu tidak bisa kita paskan dengan akal dan logika. Nggak nyampe kita. Ya, dalil itu dipahami dengan akal, tapi jangan sampai akal ini menjadi hakim bagi dalil. Oh, dalil ini nggak pas, nggak sesuai dengan logika, nggak masuk akal. Tidak. Ya, perhatikan, sholat dan puasa sama-sama rukun Islam, tapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat. Ini artinya apa? Ya seperti inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Kita tinggal mengamalkan tanpa mempertanyakan, terlebih menggugatnya. 6. Dan ini insya Allah jelas ya. Wanita tidak perlu mengqadha salat, tapi dia wajib mengqadha puasa tatkala dia sedang haid, nanti di saat sucinya. Taib. Hadis berikutnya, hadis ke-125. Ana Aisyah qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, lama ji'na Sarifa hittu, ketika kami sampai di Sarif, yaitu suatu daerah yang ada di utaranya kota Mekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira anna tatufi bil baiti hatta tadhuri. Kata Nabi SAW, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Muttafaqun alaih. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita yang sedang haid boleh untuk melaksanakan aktivitas haji atau umrahnya kecuali tawaf. Ya, kecuali tawaf. Ya. Sehingga kalaulah seorang wanita itu umrah, misalkan umrah, setelah tawaf, ya tawaf dalam keadaan suci, wanita umrah tawaf 7 putaran. Setelah tawaf 7 putaran, dia merasa nggak enak, mungkin akhirnya dia ke kamar mandi. Dia periksa, ternyata keluar darah haid. Maka lanjutkanlah dengan sa'i, setelah itu tahallul, Anda sudah sah mengerjakan ibadah umrah. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, wanita yang tatkala tawaf masih dalam keadaan suci, lalu setelah itu dia haid dalam keadaan belum sa'i, dia lanjutkan sa'inya, kemudian tahallul, maka sahlah umrahnya. Umrahnya apa? Sah. Nah, sebaliknya, apabila seorang wanita belum tawaf sudah haid, maka dia tidak boleh untuk memaksakan tawaf dalam kondisi haid. Ya, dia harus menunggu suci dulu. Suci dulu. Ya. Nah, sehingga apa? Otomatis dia tidak melakukan umrah di saat itu. Ya, tapi dia melakukan umrah nanti ketika sudah suci. Meskipun ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara kontemporer yang tidak dijumpai di zaman dahulu kala ya. Karena di zaman dahulu kala ketika orang sudah masuk di Mekah maupun Madinah, ya tidak ada batasan waktu ya, mungkin ya, nggak ada aturan batasan waktu umrah, visa ya. Tidak ada batasan waktu visa dan juga tidak terikat dengan jadwal penerbangan. Yang mana kalau orang zaman dahulu ya begitu haid ya sudah berdiam saja sampai suci baru umrah ya, baru umrah. Adapun di zaman sekarang, maka seorang wanita yang akan melaksanakan ibadah umrah, maka dia harus memperkirakan ya. Oleh karena itu muncullah fatwa diperbolehkannya memakai obat-obatan yang bisa menahan haid, supaya apa? Supaya nanti ketika umrah itu tidak dalam kondisi haid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas wanita yang sedang haid tidak boleh tawaf. Otomatis dia tidak bisa melanjutkan sa'i. Karena yang namanya umrah itu diawali oleh mengambil ihram di miqat ya, kemudian dia tawaf, kemudian baru sa'i ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait apabila, perhatikan di sini ya, apabila seorang wanita sudah mengambil ihram di miqat, dan kebanyakan warga Indonesia kalau umrah ke Madinah dulu ya, jadi ke Madinah dulu, kemudian ambil miqatnya di Dzulhulaifah atau di Bir Ali.
maka katakanlah seorang wanita ini dia sudah ambil miqat dan ihram. Ya, niat ihram sudah dilafadzkan labbaik Allahumma umratan. Maka tatkala dia masuk ke kota Mekah dalam kondisi haid, dia tidak boleh untuk tawaf. Itu yang pertama. Jelas ya, nggak boleh tawaf. Ya. Yang kedua, dia masih dalam kondisi ihram sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh yaitu memakai minyak wangi dan yang semisalnya. Ya, kalau wanita sih tidak terlalu tidak terlalu susah ya, karena wanita boleh memakai pakaian apapun. Kalau laki-laki harus memakai pakaian ihram. Hanya saja wanita yang sedang ihram tetap dia memiliki beban untuk menjaga hal-hal yang dilarang di dalam ihram, seperti mencukur rambut, mencukur bulu, memotong kuku, tidak boleh pakai minyak wangi. Yang ini sudah ma'ruf. Maka wanita tersebut ketika dia masuk kota Mekah tidak tawaf, tapi dia tetap dalam kondisi ihram, berbanyak talbiyah. Ya, nanti ketika dia sudah suci, perhatikan, ketika dia sudah suci, dia mandi, ya, mandi junub, mandi besar, kemudian dia langsung tawaf, tidak perlu kembali ke miqat. Perhatikan ya, tidak perlu kembali ke miqat. Kenapa? Karena dia sudah ambil miqat ketika berangkat dari Madinah. Hanya saja ketika dia sampai di Mekah, yang lain tawaf, yang lain sa'i, selesai umrohnya, dia masih menahan diri ya di hotel. Ya, loh berarti nunggunya lama. Nah ini masalahnya. Ini yang jadi masalah. Ya, kalau jadwal pesawatnya ternyata sudah saatnya pulang ke Indonesia, sedangkan dia belum suci, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian pendapat ulama kita yang mana ini terus terang saja saya baru tahu pendapat ini. Ya, yaitu pendapat yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saya bacakan ya penjelasannya agar lebih sempurna. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, "Lakin in kanatil haidu la tatamakkanu minal baqa' fi Makkah hatta tadhura wa tatufa." Akan tetapi apabila wanita haid tadi tidak memungkinkan untuk tetap di kota Mekah hingga dia suci sehingga bisa tawaf, imma khaufan ala nafsiha, mungkin karena dia khawatir atas dirinya, au maliha, atau atas hartanya, au likauni rafqatiha au mahramiha la yuwafiqunaha, atau karena kawannya atau mahramnya tidak setuju dengannya, artinya rombongan sudah segera pulang, alal baqa, enggak setuju untuk tetap tinggal di Mekah karena rombongan ingin segera kembali, wahya min biladin ba'idatin, sedangkan wanita ini berasal dari negeri yang jauh, yata'adzaru 'alaiha ar-ruju' marratan ukhra, yang sulit baginya untuk kembali lagi di lain kesempatan. Ya, artinya kesempatan umrah ini bagi sebagian orang mungkin sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup kok yo pas haid. Nah, ini. Ya, sedangkan enggak mungkin dia untuk menunda perpulangan. Ya, kondisi zaman sekarang pesawat kalau sudah lewat masanya ya hangus. Nah, wanita seperti ini gimana? Fa inna Syekhul Islami Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim yaqulani bi jawazi tawafiha fi hadhil hal. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumallahu taala, mereka berdua berpendapat bijawazi, akan bolehnya tawafiha, untuk tawaf bagi wanita tersebut, fi hadhil hal, dalam kondisi ini, binaan, dibangun, alal qaidati syar'iyyah, atas kaidah syar'i, allati dalat 'alaiha nususun katsiratun, yang ditunjukkan atasnya banyak nas, wahya anna jami'a syurut wal wajibat, bahwasanya seluruh persyaratan-persyaratan
Dan kewajiban-kewajiban al-muta'alliqatu atau al-muta'alliqati yang terkait bil ibadah dengan ibadah, mu'allaqatun biqudratil mukallaf. Ini tergantung dengan kondisi kemampuan seorang mukallaf, ya. Kemampuan seorang wanita tadi. Faman ajiza an syartin aw ruknin aw wajibin saqata anhu. Maka barang siapa yang tidak mampu memenuhi syarat atau rukun atau kewajiban, maka itu gugur baginya. Ya, artinya apa? Persyaratan wajibnya suci bagi wanita yang tawaf ini gugur. Kenapa? Karena dia nggak akan mungkin bisa memenuhinya. Ya, lo kan bisa lain waktu. Lain waktunya kapan? Ya, kondisi dia sudah terbatasi oleh jadwal penerbangan sehingga dia tidak mungkin untuk umroh di luar waktunya karena sudah pasti akan ketinggalan pesawat. Maka dia dihadapkan pada dua perkara. Ya, dia tetap umroh, tetap tawaf dalam kondisi tidak suci, atau dia pulang ke negerinya dalam kondisi tidak mengerjakan umrah. Ya. Nah ini kasihan ya. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini ada pendapat dari para ulama kita yang patut untuk kita pertimbangkan ya. Kita bukan milih pendapat yang ringan, tapi kita pertimbangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Namun masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita perhatikan ya. Dalam hal ini, meskipun ada pendapat seperti ini, tapi tetap kita harus berusaha. Apa artinya berusaha? Berusaha menahan selama mungkin tidak tawaf selama kita di Mekah. Karena apa? Jangan-jangan sebelum kita pulang sudah suci. Ya. Oleh karena itu biasanya kan di Mekah 4 atau 5 hari ya, 4 atau 5 hari atau mungkin kurang dari itu. Maka ketika seorang wanita haid di Madinah, ya haidnya di Madinah, maka nggak apa-apa, bismillah, ambil saja ihram di mikot, ya ambil ihram di mikot. Jelas? Nanti setelah sampai di Mekah, dia tidak ikut tawaf, dia tidak ikut umrah, dia menahan diri di hotel sambil memperbanyak talbiyah dengan catatan tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram sampai suci. Ya, kalau ternyata hari kedua di Mekah sudah suci, alhamdulillah, masya Allah, nikmat yang besar. Ya, dia hanya 1 hari dalam keadaan menahan larangan-larangan ihram. Ya, besoknya berarti dia mandi besar, setelah itu langsung tawaf. Ya, diantarkan sama suaminya atau sama saudaranya. Ya, suaminya nggak ikut nggak ikut umroh karena umrohnya sudah kemarin kan begitu, tinggal si istri saja. Ya, istrinya berangkat umroh tawaf sendiri ditemani suaminya, kemudian sa'i, kemudian selesai tuntas. Hari kedua misalnya, nah ini apabila hari kedua sudah suci. Hari kedua belum suci gimana? Tunggu hari ketiga. Hari ketiga belum, tunggu hari keempat. Sampai misalkan diprediksikan ya besok mau pulang ke Indonesia dan ini adalah hari kedua sebelum perpulangan, 2 hari sebelum kepulangan, kok ya masih belum suci, maka wallahu a'lam bishawab, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini bisa dipertimbangkan. Ya, bisa dipertimbangkan. Itu bagaimana? Dalam kondisi haid, wallahu a'lam bishawab, berangkat umrah, tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, setelah itu tahallul, setelah itu selesai umrah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup pandang ya hadis yang ke-125 tadi. Nah, sekarang kita masuk hadis ke-126. Hadis 126 dan hadis 127 terakhir, ini insyaallah hadis yang cukup ringkas ya. Kita bacakan. Wa an Mu'adzin, dan dari Mu'adz bin Jabal, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun, apa yang dihalalkan bagi suami dari istrinya ketika haid, ya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ma fawqal izar, yaitu beliau berkata apa-apa yang ada di atas kain sarung. Tapi hadis ini menunjukkan
boleh untuk bercumbu dengan istri selama tidak mengumpulinya, selama tidak jima. Mirip hadis sebelumnya. Meskipun ada perincian, yang dimaksud di atas sarung ini apa? Apakah di atas pusar saja, nggak boleh di bawah pusar? Nah, ini ada perincian, ada perselisihan. Namun yang jelas silahkan melakukan apapun selama tidak jima. Ya, selama tidak jima. Hadis terakhir, hadis ke-127. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanat an-nufasa'u taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yauman. Dahulu para wanita yang nifas di masa Rasulullah SAW, mereka duduk setelah nifasnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Ya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud duduk selama 40 hari setelah masa nifas atau setelah nifasnya, ini yang dimaksud adalah masa ketika dia setelah melahirkan. Ya. Jadi setelah dia melahirkan, dia itu diibaratkan duduk, tidak sholat, tidak puasa. Sampai kapan? Selama 40 hari. Dan 40 hari ini adalah waktu yang paling lama. Waktu yang paling lama. Tidak ada batasan minimal, yang ada batasan maksimal. Ya. Artinya kalau darah ini tidak berhenti lebih dari 40 hari, maka tetap dianggap suci di hari yang ke-40, di hari setelah 40. Jadi harus apa? Sholat setelah hari ke-40. Habis sebelumnya, maka tidak sholat, tidak puasa. Tetapi kalau sekiranya sebelum 40 hari sudah suci, yaitu waktu sucinya. Misalnya di hari ke-30 sudah suci, ya sudah. Ya, mandi besar, lalu dia sholat dan puasa. Nah, seperti itu. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang apa? Batasan nifas, ya. Jadi tidak ada waktu minimal, yang ada adalah waktu maksimal. Nifas maksimalnya adalah 40 hari. Taib, dalam satu lafaz lain miliknya, yaitu milik Abu Dawud, walam ya'murhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqadha salat selama nifas. Ya, disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan hukum wanita nifas sama seperti haid. Sebagaimana haid tidak mengqadha salat, maka nifas juga tidak mengqadha salat. Artinya seorang yang nifas selama 40 hari tadi, dia meninggalkan salat selama 40 hari, maka setelah dia suci, dia tidak perlu mengqadhanya. Adapun puasa tetap wajib diqadha sebagaimana apa? Haid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari Kitabut Thaharah, yang mana setelah ini insyaallah kita masuk pada pembahasan baru, yaitu Kitabus Shalah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah sekalian, ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.